Masih di hari yang sama, Novia Ardana juga menggelar pesta ulang tahun untuk Yasmin, buah cintanya dengan Muhammad Bintang. Perayaan hari ulang tahun Yasmin yang keempat itu digelar di sebuah tempat hiburan anak-anak di kawasan Senayan, Jakarta. Sayangnya, kebahagiaan Yasmin di hari kelahirannya itu sedikit terganggu dengan ketidakhadiran sang bapak. Kemanakah Abin saat itu? Abinnya lagi ke Bandung. Kebetulan belum ketemu, rencananya abis ini baru ketemu papanya, terus rencananya. Halo, apa kabar? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Selain kesibukan mempersiapkan konser besar untuk Maluku, dalam minggu-minggu belakangan ini Glenn Fredly disibukkan dengan kabar tidak sedap soal kehidupan asmaranya. Ia dikabarkan menghamili mantan kekasihnya, seorang wanita bernama Sisi yang tidak lain adalah saudara sepupu penyanyi pendatang baru Elo. Kabar yang berbau gosip ini semakin berhembus kencang dengan sikap Glenn yang selalu menghindari wartawan. Namun pada sebuah konferensi pers yang digelarnya dalam rangka persiapan konser untuk Maluku, Glenn Fredly akhirnya buka suara. Waktu itu tiba-tiba gue lagi tour, tiba-tiba jam 6 pagi itu gue ditelepon. Itu nyokap gue yang telepon. Itu berita apa? Itu siapa yang hamil? Itu bagaimana? Gue mau gila rasanya, pagi-pagi baru buka mata, baru melek, nyokap gue udah cuap-cuap gitu loh. Dan jujur aja, ini yang kayak begini-begini nih yang gue nggak setuju. Tapi yang jelas berita itu sama sekali tidak benar. Ia dan Sisi yang merupakan putri penyanyi dan bintang sinetron Rita Nasution itu memang pernah memiliki hubungan khusus, namun tidak berlangsung lama. Sejak putus cinta dengan Sisi, komunikasi di antara keduanya pun ikut-ikutan terputus. Jadi rasanya tidak mungkin hal yang tidak diinginkan itu sampai bisa terjadi. Dan memang sebelumnya gue pernah dekat dengan Sisi, oke? Tapi setelah itu kita hanya teman biasa sampai hari ini. Clear? Ya dekat. Ya namanya jodoh kan gue nggak tahu kalau memang jodoh. Sempat beredar kabar, sejak gosip kehamilan Sisi merebak, hubungan Glenn dengan Elo adik sepupu Sisi ikut-ikutan memburuk. Bahkan kabarnya Elo menolak untuk tampil dalam satu panggung dengan Glenn. Lagi-lagi Glenn membantahnya. Wah enggak sama sekali. Gue baru tur kemarin sama Elo satu panggung. Udah ketemu sama dia. Dan yang jelas nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya antara masalah apapun, nggak ada hubungannya, itu aja. Meski sempat kesal dengan berbagai gosip yang menghantamnya, Glenn mengaku tidak mau ambil peduli, apalagi terpengaruh untuk mencari sumber petaka. Untuk saat ini, ia hanya ingin mencurahkan semua konsentrasinya pada proyek sosial yang sedang dikerjakannya itu. Ngomong-ngomong soal asmara, sudah dapat pengganti Sisi belum, Glenn? Saat ini gue prefer untuk sendiri. Gue lebih prefer untuk sendiri dan kerjaan dan tugas gue masih banyak banget. Dan gue takutnya kalau gue pacaran kasihan banget orang yang harus gue tinggal. Gue gak mau kayak gitu. Beginilah perayaan hari ulang tahun Leon, putra pertama Betharia Sonata dan Willy Dozan. Bertempat di sebuah kafe di pusat pertokoan Pondok Indah, pasangan yang telah berpisah namun selalu tampak kompak ini menggelar pesta ulang tahun Leon yang ke-8 tahun. Saya nggak menginginkan ini tiap tahun ulang tahun ya. Tapi ini anak udah bikin undangan sendiri. Ya sepikir-pikir ya udahlah. Udah keinginan dia udah ngotot banget nih, ya udahlah. Iya, saya sih sebenarnya nggak kepengen rayain ulang tahun buat Leon, tapi dia sendiri yang maksa. Jadi ya saya pikir apa boleh buatlah sederhana saya rayakan, nggak mahal kok, nggak mahal. Terus cuma seberapa juta? Berapa? 10 juta ya. Selain pesta ulang tahun sesuai dengan keinginan Leon, Betharia dan Willy pun memberikan kado spesial berupa doa yang terbaik untuk Leon. Anak-anak nyaman, tidak kekurangan dalam arti materi maupun perhatian ya. Leon yang sudah tidak sabar untuk merayakan kebahagiaannya bersama teman-teman, membuat wawancara kami dengan Willy Dozan dan Betharia terpaksa dihentikan. Namun kami lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Willy dan Beta. Bukan lagi soal Leon, melainkan hidup baru Betharia yang kini tidak sendiri lagi. Rupanya diam-diam Betharia telah melangsungkan pernikahan siri dengan seorang pria sekitar 2 tahun yang lalu.
Dari awal saya sudah katakan nggak ada masalah ya. Sebab kehidupan ibu dari anak-anak ini sudah punya kehidupan sendiri. Dan saya juga udah punya kehidupan sendiri. Yang penting kita menjaga hubungan baik dalam arti kepentingan anak. Saat ini anak-anak belum begitu mengerti, mereka masih berubah-ubah, jadi masih perlu waktu. Dan bagi saya dulu aja yang menjalankan dengan keluarga itu yang penting di mata saya, memang dia baik. Dan untuk anak pelan-pelan. Kalau memang anak menerima, alhamdulillah diteruskan. Tapi kalau anak sampai besar tidak bisa menerima, saya juga tidak mau bahagia di atas penderitaan anak-anak. Itu prinsip saya. Masih di hari yang sama, Novia Ardana juga menggelar pesta ulang tahun untuk Yasmin, buah cintanya dengan Muhammad Bintang. Perayaan hari ulang tahun Yasmin yang keempat itu digelar di sebuah tempat hiburan anak-anak di kawasan Senayan, Jakarta. Sayangnya, kebahagiaan Yasmin di hari kelahirannya itu sedikit terganggu dengan ketidakhadiran sang bapak. Kemanakah Abin saat itu? Abinnya lagi ke Bandung. Kebetulan belum ketemu, rencananya abis ini baru ketemu papanya, terus rencananya di tempatnya Abin besok dirayainnya. Ulang tahunnya 2 kali sekarang, setahun. Tadi Yasmin ada nanya, sedih juga sih dengernya, dia bilang, Mama temen-temennya Yasmin ulang tahun ada mama papanya, dia bilang gitu, kok kayak Yasmin cuma sama mama aja. Ya kita ngejanjiin bahwa yuk pergi sama papa, dia bilang gitu. Ya udah ya, mungkin nanti ada rencana mau makan bertiga gitu sama Yasmin sama papanya. Seperti Yasmin, Novia pun sempat merasakan sedikit kehilangan di hari yang seharusnya menjadi momen bersama keluarga itu. Ia baru saja kehilangan cintanya yang kandas di tengah jalan. Udah bubar. Hah? Keinginan ada, cuma ya belum jodohnya kali ya. Tadinya udah ada planning ke sana, cuma terus sampai sekarang ya baru beberapa waktu yang lalu ternyata gagal, ya udah. Sedih sudah pasti, apalagi sang pria yang akan menjadi calon suaminya itu sudah terlanjur melekat di hati Yasmin. Tapi apa mau dikata, rupanya takdir berkata lain. Tapi kalau kecewanya sih kecewa banget, ya kecewanya karena kebetulan Yasminnya udah sangat amat deket banget ya. Cuma kalau memang nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, kan buang-buang waktu. We're accidentally in love. Accidentally in. Accidentally. Saya Guru Soekarno Putra mengucapkan selamat ulang tahun Kabar Kabari yang ke-9. Semoga Kabar Kabari tetap berjaya senantiasa. Pemirsa, setelah menghindar dari kejaran wartawan, akhirnya Trienda Herlina angkat bicara tentang kabar perceraiannya dengan bejah mantan vokalis The Fly. Siapa sangka kehidupan rumah tangga Bejah dan Trinda Herlina harus berakhir begitu singkat. Kemesraan dan kebahagiaan mereka saat mengungkapkan pernikahan diam-diam yang digelar pada bulan Februari pun rasanya belum hilang dari ingatan. Kini, cinta singkat Bejah dan Indah tidak lagi memiliki kekuatan hingga Indah pun memutuskan untuk berhenti menjadi istri Bejah dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sejak kehancuran rumah tangga pasangan penuh sensasi ini terungkap, tak satu kalimat pun keluar dari mulut Bejah dan Indah. Keduanya pun begitu sulit untuk ditemui. Terakhir kami berhasil menemui Indah di kampusnya, namun seperti sudah dapat diduga, Indah menolak untuk berkomentar banyak. Mohon maaf ya, untuk saat ini Indah butuh waktu untuk sendiri dulu. Nanti kalau misalkan Indah udah siap bicara, Indah bakal ngasih tahu teman-teman wartawan semuanya. Bungkamnya pasangan ini mengenai kemelut dalam rumah tangga mereka, membuat kabar tidak sedap pun datang memberondong. Sempat beredar kabar, sikap Bejah yang kasar serta kehadiran pria idaman lain di hati Indah menjadi 2 dari sekian alasan pemicu perceraian. Lagi-lagi Indah enggan berkomentar. Ya udah, untuk sekarang Indah belum bisa ngomong apa-apa dulu. Nanti Indah butuh waktu.
Menjadi janda setelah gagal membina rumah tangga hanya dalam hitungan waktu 5 bulan saja, membuat Indah sepertinya tidak siap untuk menghadapi pertanyaan. Ia pun berjanji akan berkomentar setelah tiba waktunya nanti. Nanti Indah bakal ngasih tahu.